Silakan Pak Heno. Iya, saya kasih timer sebentar. Saya kalau nggak pakai timer kebablasan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Seberapa yang ada kita akan merenungkan sejenak beberapa hal yang mau saya sampaikan. Nah, kali ini saya akan sedikit lebih praktis gitu. Berangkat dari sebuah pemikiran, banyak gereja itu hanya berbicara dua hal, bicara what and why. Apa itu penderitaan? Oh, keterpisahan dengan Allah. Mengapa? Karena manusia meninggalkan Allah. Sehingga manusia menderita dan sebagainya. Lalu berkait dengan berkat dan sebagainya itu semua mengatakan ekstrim yang satu harus diberkati sehingga bukti anak Tuhan. Yang satunya mengatakan, wih jangan apa-apa duit dan sebagainya. Tetapi sampai hari ini belum ada khotbah yang bicara tentang teknis. Jadi saya memutuskan memang mulai tahun ini untuk mulai berkhotbah hal-hal yang teknis, terutama berkait dengan entrepreneurship. Bagaimana orang menghasilkan nafkah bagi dirinya. Ini sebenarnya adalah entrepreneurship yang ketiga, tetapi dalam bentuk khotbah. Nanti kalau yang betul-betul seminar yang ketiga, mirip dengan ini, saya akan bawakan di Jakarta tanggal 31 Agustus dan itu live dari YouTube. Nah, yang entrepreneurship 1 dan 2 sudah ada di YouTube. Jadi saya kalau ada yang pengen penasaran begitu, boleh melihat di YouTube GBI Altar Philadelphia. Kalau ada yang minat nanti boleh saya bagikan. Nah, hari ini sebenarnya adalah bagian dari yang ketiga. Bagian yang ketiga ini adalah bicara tentang entrepreneurship di dalam panggilan kita. Saya sudah membahas yang pertama adalah bicara tentang stewardship, panggilan untuk jadi steward, penata layan. Bagian yang kedua adalah entrepreneur itu apa sebenarnya? Entrepreneurship itu apa? Di dalam calling kita. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sukses atau keberhasilan kita di dalam menjalani calling. Apakah cukup hanya dengan berdoa, berpuasa, ke gereja rajin, lalu kehidupan kita tanda petik sukses ya? Sukses itu perhatikan, saya tidak membahas sukses dalam bentuk uang. Saya melihat sukses adalah dalam bentuk pemenuhan mandat Tuhan dalam kehidupan kita, dan tentu kalau itu dilakukan dan dampaknya luas dalam kehidupan, tentu hasilnya membuat kita tidak berkekurangan. Jadi tidak harus kaya, karena kekayaan itu juga mandat. Mari sebelumnya saya ajak semua kita untuk berdoa bersama-sama biar Tuhan pimpin pertemuan pagi ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang terus membekali kami dengan metode-metode bagaimana kami hidup, baik melalui anugerah umum maupun melalui Alkitab, anugerah khusus bagi anak-anak-Mu yang mempercayainya. Bukalah mata hati kami semua pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar setiap kami boleh mengerti bagaimana kami hidup dan menjalani panggilan kami masing-masing. Sebuah vokasi yang Tuhan sudah berikan, panggil kami di dalam kehidupan ini untuk kami jalan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini dan tutup bungkus segala kelemahan, keterbatasan, biar Engkau sendiri yang berkata-kata, berbicara, mencerahkan hati setiap anak-anak-Mu, sehingga kehidupan kami berdampak di dalam kehidupan dunia nyata ini, dan kemudian kami berdampak bagi lingkungan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal 35, ayat 30 sampai 36 ayat yang kedua. Nah, saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat yang 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, ini sebenarnya sambungannya mulai dari pasal yang ke-31. Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Sebenarnya di dalam bahasa bahasa Ibraninya, itu ada kata Shem yang berkata, lihatlah,
Tuhan telah menunjuk dengan namanya. Atau di dalam terjemahan yang lain mengatakan Tuhan menunjuk nama-nama ini. Ya, Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Nah, kalau kita membahas tentang nama itu kita akan menarik sekali. Ada Yosua, nanti ada Kaleb, ada Hur. Hur itu nanti berperan di dalam peperangan Israel. Nah, anaknya ini sekarang menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah pengantar pada ayat ini bahwa setiap kita dikenal oleh Tuhan dengan nama-nama kita, detail. Tuhan berkata, aku telah memanggil dengan namanya. Aku mengerti nama-nama setiap orang itu siapa. Di situ dipilih nanti ada 2 orang, Bezalel bin Uri bin Hur ini, dan satunya nanti Aholiab. Aholiab itu menjadi wakilnya. Nah, pertama kesadaran ini harus kita pegang sebagai orang yang beribadah. Karena Alkitab berkata bahwa persembahkan hidupmu sebagai ibadah di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, nah kalau nggak salah Pak Jeffrey sudah jelaskan ini, bahwa panggilan kita itu adalah ibadah kita dalam menjalaninya. Nah, yang perlu ditekankan di sini yang saya mau katakan adalah setiap orang, setiap individu itu unik. Jangan kepengen seperti orang yang lain. Saya sebenarnya dari dulu ya iri sekali dengan kawan saya Pak Jeffrey ini. Kawan saya sampai terkagum-kagum ketika dia mendemonstrasikan bagaimana dia mengoprek komputer dan sebagainya gitu. Lalu kemudian kok bisa saya belajar sama-sama belajar. Tetapi saya tidak ada karunia di situ. Sehingga ya sampai hari ini jujur saja, saya kalau sekarang khotbah di mana-mana, kalau harus bikin PowerPoint, saya harus kirim materi ini yang tadi saya kirim ke Pak Jeffrey untuk nanti bisa dibagikan kalau yang berminat. Untuk kemudian apa? Diketik oleh anak saya. Bahkan hari ini saya setelah rusak laptop saya merek Jirek yang udah kuno sekali itu, lalu pecah. Nah, ini dulu ngutang Pak Jeffrey kalau ingat itu di kampus itu. Nyicil 6 bulan sama Pak kawan kita itu. Lalu rusak, saya udah gak bisa lagi. Pakai PowerPoint aja nggak bisa. Sempat frustasi. Masa komputer zaman begini saya pakai PowerPoint aja gelagapan istilahnya itu yang nggak terbiasa aja. Saya harus menerima, ya itulah kita ya orang tua gitu, gaptek. Tapi memang dari dulu nggak terlalu tahu. Saya mengerti pun hanya robotik, ditunjukin ini, bikin ini, begini, lalu saya itu kan. Tapi selanjutnya saya nggak tahu. Jadi saya kirim ke kawan, ke anak untuk membuatnya. Kenapa? Panggilannya masing-masing. Tapi kalau tunjuk khotbah, mau 2 menit lagi khotbah, saya sering sekali begitu. Tiba-tiba, Pak, Bapak khotbah ya sekarang, mati gua. Oke, mau langsung enggak, nyanyi dulu. Nyanyi 1 lagu 5 menit, cukup membuat saya satu khotbah untuk 2 jam. Dan setiap orang panggilannya masing-masing. Mari kita sadari itu. Sekarang bagaimana sukses? Nah, kita akan melihat apa syarat sukses. Saya membagi dalam 3 poin di dalam bacaan kita hari ini tentang Bezalel dan Aholiab ini. Kita lihat di dalam ayat 31. Ya, jadi lihatlah Tuhan telah menunjuk dengan namanya Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam, perhatikan, Tuhan menanam dalam hatinya, dalam hati Aholiab bin Ahisama dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan linen halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Saya membaca ini sebenarnya dari dulu tuh terlalu merinding. Ketika kita berbicara tentang bakat, Alkitab dengan clear sekali mengatakan Allah yang menanam itu semua. Tidak ada hal apapun yang membuat kita bisa bangga dengan seluruh pencapaian kita.
Allah yang menanam. Ketika saya mulai terpanggil, mulai tanda petik menjadi tim penggembalaan di Lampung ini, tiba-tiba seluruh pelajaran yang dulu saya sebel sekali itu, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, lalu menghadapi tantangan di luar, bagaimana Alkitab kita diguncang begitu hebat, tiba-tiba seperti berkeriapan di hati dan pikiran saya. Dan saya mulai mempelajari, dan tiba-tiba semua terbuka semua. Padahal saya sempat 3 tahun tidak bisa berkhotbah, tidak bisa ngomong. Tiba-tiba setelah tidak pernah belajar lagi berapa tahun, semuanya terbuka semua. Dan saya percaya, ini Alkitab yang menyebut sebagai Allah menanam di dalam hati. Hati kita lab di dalam bahasa Ibrani. Pikiran kita oleh Tuhan dipasang software baru sesuai dengan kebutuhannya. Bapak Ibu, apa syarat yang pertama untuk bisa sukses menjalani panggilan kita? Alkitab membuat 3 rangkaian tentang seorang profesional. Dia menggunakan istilah gini, ayat 31 ya, dengan keahlian. Kata keahlian itu menggunakan istilah kokmah. Kata kokmah itu di dalam bahasa Yunani menjadi Sophia. Nah, sebenarnya ada satu tekne. Tekne menjadi kata teknis. Tetapi yang dipakai adalah Sophia. Mengapa? Karena 2 orang ini, Bezalel dan Aholiab ini, dia tidak hanya mengerti teknis, dia harus punya Sophia, kebijaksanaan untuk mengajar dan mengerjakan. Mereka mampu secara teknis, mereka mampu mengukir, mereka mampu melukis, mereka mampu merangkai, tetapi yang nanti melakukan itu biasanya para tukang di bawahnya. Sehingga dia butuh tidak sekedar teknis, tapi filosofi di baliknya atau tekne atau Sophia itu. Jadi pertama adalah kita sebagai orang dipanggil oleh Tuhan, kita harus terampil. Nah, bahasa yang paling sederhana adalah terampil. Kita harus mempunyai kokmah, keterampilan mengerjakan segala sesuatu. Caranya bagaimana? Pelajari, dalami, sedalam-dalamnya. Nah, itu adalah bicara soal kokmah. Nah, dengan cara bagaimana? Latih, berlatihlah. Jadi kalau Bapak Ibu latihan berenang, ya berenang nyemplung. Nah, itulah menjadi terampil untuk melakukannya. Nah, paket yang selalu diberikan kepada orang-orang di dalam Alkitab itu selalu 3 itu. Satu, kokmah, keahlian, terampil. Yang kedua, pengertian, yaitu tebunah atau tefunah. Itu pakai V biasanya bahasa Ibrani. Nah, kata tebunah atau tefuna ini saya lupa dalam bahasa Yunani, terjemahan di Septuagintanya saya apa gitu. Sin apa gitu. Sinesis atau apa. Itu adalah pengetahuan yang mendalam. I know what I do. Jadi misalnya begini, kan saya ini sinse, suatu saat saya ngajari ke ponakan saya untuk menusuk. Karena jarak jauh, kalau lagi darah tinggi, saya ajari arahnya ke sini, ke sini, ke sini. Nah rupanya dia mengerti, punya teknik di dalam menusuk. Tetapi suatu hari dia telepon, Om, saya kok rasanya nggak enak sekali ya, kepala kayaknya berat sekali. Tusuk aja, sudah. Lalu tusuk di mana? Ya ini, yang ini, titik ini. Lu tusuknya dari mana? Dari depan ke belakang. Mati lu, aku bilang. Lu pasti nggak bisa tidur, berdebar-debar siang malam. Iya lu, terjaga terus. Salah, arahnya kebalik. Dia punya teknik, punya kemampuan menusuk, tetapi tidak mengerti arahnya yang mana yang benar. Boleh dipelintir kemana jarumnya, ke kanan apa ke kiri. Berapa dalam, berapa lama. Hanya saya bilang, aduh, dah lu nggak usah pikir setrak-setruk, nggak usah pikir rumah sakit. Sekarang lu tusuk titik yang sama dengan cara yang balik ke depan. Nah, orang yang menguasai bidangnya, dia tidak hanya menguasai how to menusuknya, tapi why, kenapa ditusuk di situ. Kenapa harus dipelintir ke kiri, kenapa harus dipelintir ke kanan. Seperti hanya kalau Anda menjadi programmer lah, seperti Anda misalnya menghadapi sebagai caregiver gitu ya, menghadapi orang-orang yang bermasalah itu. Kenapa tidak disarankan misalnya, kalau saya dulu karena mengerti sedikit tentang obat-obatan, saya bilang, coba kasih aja yang paling ampuh itu malah alprazolam. Tapi waktu saya ngobrol dengan dokter, loh jangan sembarangan Pak, alprazolam itu sangat adiktif sekali. Jadi orang bisa harus double terus. Nah yang agak ringan adalah misalnya klobasam. Atau untuk yang ototnya sakit pakai amitriptilin. Sejak saat itu, karena saya mengerti teknis, mengerti itu, tapi tidak Sofia gitu ya, saya tidak berani lagi karena saya tidak tebunah di dalam hal obat-obatan.
Kenapa? Oh, ternyata obat ini kalau diminum amlodipin, kaki jadi bengkak, kalau digantikan lesartan, mengapa bengkak? Lah hal seperti ini, setiap orang ketika kita dipanggil untuk satu poin, misalnya Anda menjadi tukang masak, gitu. Anda harus mengerti, kalau garamnya dimasukin dulu sama terakhir, bedanya apa? Kalau saya karena dari kecil sudah ahli sekali masak Indomie gitu, saya bisa bedakan antara bumbu dimasukin terakhir sama dimasukin duluan gitu. Jadi kita ngaduk, masukin bumbunya, sama terakhir setelah mateng baru dicampurkan bumbunya, itu berbeda rasanya. Bahkan membuat kopi tarik, teh tarik itu ada filosofinya. Kenapa ditarik-tarik begini, berapa kali nuangnya, saya punya hitungan tersendiri. Nah, orang-orang yang terpanggil harus melengkapi diri dengan satu teknis tentu melakukannya, jangan cuma nyuruh. Ingat, orang-orang yang cuma nyuruh hanya akan dibodohi oleh orang yang disuruh. Dia harus mengerti cara melakukannya. Yang kedua, dia mengerti mengapa melakukannya. Yang satu bicara how, yang satu bicara why. Kenapa ini mesti dilakukan? Kenapa ngelas harus menghadap sana, harus menghadap sini? Dan yang ketiga, kita tidak hanya butuh dengan dua hal itu. Kalau hanya mengerti bidang kita secara mendalam, ketika kita berjualan, ketika kita berelasi dengan orang lain, apa yang terjadi? Yang terjadi kita nggak connect dengan dunia. Maka yang ketiga adalah dengan pengetahuan atau daat. Kata daat ini konotasinya adalah pengetahuan yang luas, bisa kontekstual. Jadi, karena saya sinsei, saya akan berkata, lu minum obat apa? Kalau minum obat ini, saya akan lakukan tusukan ini. Saya akan tensi dulu. Jadi ilmu kita connect dengan ilmu lain, koheren istilahnya. Kita tidak hanya mengerti koresponden dengan ilmu kita dengan penyakitnya. Kalau saya pasien, karena saya sinsei dunia kesehatan, saya dengan pasien namanya koresponden gitu. Tetapi apa yang saya terjadi kalau saya lakukan ini dengan dokter, dia nanti ke dokter. Nah ini bicara tentang pengetahuan yang wawasan yang luas. Jadi seorang anak Tuhan harus membekali diri dengan eh, hokmah, dengan satu teknik yang sofia, keahlian teknis yang mendalam, lalu kemudian kita harus mengerti sedalam-dalamnya apa yang kita lakukan. Satu bicara what atau how, yang kedua bicara why, bagaimana melakukannya dan mengapa tidak boleh dilakukan, dan yang ketiga itu kita harus punya wawasan yang luas. Yang pertama kita dengan berlatih, yang kedua kita mendalami secara filosofis, yang ketiga kita harus berelasi. Kita menjadi orang-orang yang melayani dunia, kita membangun relasi yang luas dengan orang-orang lain dengan panggilan yang berbeda dengan kita, dengan vokasi-vokasi yang berbeda. Nah, sekarang saya suka sekali itu, mulai orang yang membangun gitu, lalu kemudian ini kebetulan klinik saya sekarang lagi diperluas, saya berelasi dengan orang-orang itu. Saya ngomong dengan mereka, kalau saya minta begini, gimana dampaknya dengan bangunan ini? Oh kalau gitu silakan kamu bangun yang kuat, tidak bocor, saya menyesuaikan. Ini bicara daat, bicara koresponden dengan yang lain, bicara koherensi dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, jadi nomor satu adalah kompetensi. Ada banyak orang di dalam kehidupan, dia taken for granted. Taken for granted bahwa saya dipanggil atau vokasi, ya, vokasi itu yang ada yang lain sekalian. Saya dipanggil oleh Tuhan. Suatu panggilan itu vokasi lah, vokasi itu panggilan paling gampang. Suatu panggilan di bidang di mana kita dipanggil. Nah, saya menggunakan istilah begini, kan ada istilah setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah, saya memelintir sedikit. Setiap bidang ada orangnya, setiap orang ada bidangnya masing-masing. Nah, vokasi kita atau panggilan kita di dalam keterampilan kita itu, kita harus kuasai. Itu nomor satu. Belajar siang malam. Saya itu mempelajari Alkitab sampai hari ini. 13 tahun saya kuliah. Nggak tahu nih, saya dengan Pak Jeffrey berapa lama-lamaan berapa lama. Saya kuliah 13 tahun sampai dianggap gobloknya minta ampun. Padahal IPC 3,6 loh. Cuma saya senang belajar, jadi saya mengulang-ulang. Mempelajari. Apa cukup? Oh tidak. Bagi saya sekolah master itu baru belajar untuk belajar. Selanjutnya saya menggali sendiri dalam sejarah, di dalam teks dan sebagainya. Karena sekarang saya sering berkhotbah hampir setiap minggu. Nah dengan demikian kita mengerti, punya kompetensi. Kalau Anda menjadi seorang apapun lah, juru masak lah, tukang parkir bahkan, Anda harus mengerti bidangnya. Kemarin saya membeli es batu, simpel aja. Lalu saya minta plastik, saya masukin, saya lupa.
bawahnya itu, bawah pantatnya itu saya masukin duluan, sobek semuanya itu kantong kreseknya. Lalu yang jual ngomong, Pak, kepalanya dulu Pak, kalau yang ini pasti tajam kanan kirinya, karena kalau plastik itu kan sudut ya bawahnya. Saya baru sadar, untuk menjual es batu saja butuh kompetensi. Saya yang sudah master, bawa es batu dalam kantong plastik, kita kantongnya sobek gitu. Jadi setiap orang harus menguasai. Nah Bapak Ibu, dimanapun panggilan, Allah mengenal setiap Anda dan saya. Anda dan saya dikenal oleh Tuhan dengan nama tadi. Alkitab mengatakan dengan namanya. Dalami. Mengapa kita lakukan ini? Bagaimana melakukannya? Apa korelasinya dengan lingkungan? Kita tidak boleh. Dokter di Indonesia terkenalnya begini. Ini betul-betul terjadi ya. Saya punya saudara. Dok, mama saya ini kropos. Harus dibor. Dipasang pen, dibor sini. Oh, pennya sepanjang ini. Besinya itu. Loh, tapi sakit. Kasih obat ini. Loh, dok, tapi obatnya ini masalah dengan jantung nggak? Itu bukan urusan saya, itu urusan dokter jantung. Ke dokter jantung. Dok, ini dikasih obat ini. Nggak boleh, ini bahaya buat jantung. Loh, tapi kata dokter bedah harus minum ini, biar nggak sakit. Itu urusan dokter bedah. Ya, pantaslah orang pergi ke luar negeri. Dia tidak mempunyai koherensi dengan ilmu yang lain. Sama-sama dokter, satu rumah sakit, pindah ruang doang. Lempar-lemparan. Ya kalau sudah begitu, pantas di Indonesia sekarang orang pergi ke Pineng semua. Di Pineng memang mahal, di Singapura memang mahal, tetapi dokter yang terkait akan duduk ngetim dan membahasnya. Satu, jadi Anda menjadi seorang yang terpanggil dalam vokasi masing-masing, nomor satu miliki kompetensi. Kompetensi itu berkait dengan how to, keterampilannya, melakukannya. Yang kedua, mengapa melakukannya, didalami. Dan yang ketiga, kaitannya dengan bidang ilmu yang lain. Sekarang yang kedua. Jadi itu yang pertama adalah punya kompetensi. Yang kedua adalah punya passion atau gairah dalam mengerjakan panggilannya. Di dalam Keluaran pasal 36 ayat 1 dan 2. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab selalu menekankan kepada Allah yang memberi. Allah yang memberi. Kenapa? Karena dari awal berbicara tentang anugerah. Kehidupan kita adalah sebuah anugerah. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab. Dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Perhatikan. Tuhan menanam hatinya. Perhatikan ya. Tapi yang kedua. Setiap orang yang tergerak. Kata tergerak menggunakan kata nasa. N-A-S-A. Artinya apa? Bangkit, menyala, terpanggil, menyambut, ya, yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Di dalam bukunya Jim Collins tentang good to great, dia mengatakan begini, perusahaan yang good menjadi great, menjadi besar, itu adalah karena mereka mengerti head hook atau, bukan head hook itu namanya head hook start. Landak itu punya duri, dia mengatakan perusahaan yang mengerti durinya dia, durinya itu maksudnya kompetensinya dia, itu akan sukses. Dia mengatakan gitu. Dan untuk mengerti konsep head hook ini, apa keahlian atau kompetensi dirinya, dia mengatakan ada 3 hal. Anda harus skillful atau kompeten, yang kedua Anda harus punya passion. Dan skillful dan punya passion ini akan menghasilkan ekonomi. Laku gitulah, bahasanya laku. Nah Bapak Ibu, Anda dan saya harus punya passion di dalam melakukan. Saya itu kalau di rumah itu sampai pembantu saya itu kadang-kadang gini, Pak, Bapak hari ini masak nasi goreng nggak? Saya bilang gini, loh, nasi goreng kamu tiap hari bikin, ini bumbunya ini aku lakukan. Enggak, kalau Bapak yang masak itu enak. Lalu anak saya juga ngomong, Papa, waktu masih kecil ya, sekarang udah pada gede, makanya di restoran nggak mau makanan saya lagi. Nah, memang aslinya mungkin nggak enak gitu ya. Lalu dia ngomong, masakan Papa lain loh, sama Mbak, sama Mama. Saya bilang, bumbunya sama, bahannya sama, Papa kadang-kadang juga ngawur-ngawuran gitu. Tapi Papa masaknya kayaknya gembira. Karena saya sambil nyanyi-nyanyi, sambil teng gitu. Jadi ada passion di dalamnya. Itu adalah bumbu yang tidak bisa terkalahkan. Mengapa kangkungnya Mama jauh lebih enak dari seluruh kangkung restoran manapun? Kenapa gorengan ikannya Mama paling enak di dunia?
Ada passion di dalamnya. Bapak Ibu, kalau Anda dan saya punya kompeten tapi tidak ada passion, hati kita tidak terangkat, hati kita tidak membara. Tanpa cinta, kalau bahasanya Khalil Gibran, dia mengatakan apa? Jika engkau tidak mengerjakan pekerjaanmu dengan cinta, maka anggur yang kau hasilkan akan jadi racun, rotinya jadi pahit. Lebih baik kau pergi jadi gembel, tapi dengan gembira daripada bekerja dengan berkeluh kesah. Wah, itu mak jelek itu di batin saya. Manusia hidup itu seharusnya mengerjakan seluruh panggilannya dengan penuh kegembiraan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh passion. Itu yang kedua ya. Nah sekarang yang ketiga adalah apa? Kita mengerjakan semua itu harus dengan apa? Dengan setia. Kata setia ini saya ambil di dalam 39 ya, pasal 39, Keluaran 39 ayat 42 dan 43. Ini adalah laporan setelah mereka berhasil. Ayat 42 dan 43, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel, segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada dua kata yang menarik. Di dalam ayat 42, tepat seperti yang diperintahkan. Kita ini kalau bekerja itu ya harus detail. Disuruh A ya A, jangan menggunakan asumsi-asumsi kita sendiri. Tetapi harusnya dengan tanda petik SOP. Bahkan kita memberikan lebih. Sehingga tanda petik kalau Anda jualan, klien kita itu akan puas. Karena apa yang diminta, nah ini kan customer oriented namanya. Yang diminta diberikan. Ingat loh, ini bisnis loh ya. Kita lagi nggak berbicara soal pelayanan. Kalau pelayanan, kalau klien kita Tuhan, kita lakukan apapun Tuhan yang mau gitu. Tetapi dalam dunia kalau kita berjualan, kalau kita masak nasi goreng, pelanggan ngomong jangan pedas, kita kasih pedas, lalu kita ngotot ngeyel, oh yang enak yang pedas, kamu tidak ngerti selera, ya ditinggal kita. Jadi tepat seperti yang diminta oleh pelanggan. Saya pernah makan soto di Pulau Batam. Lalu waktu saya makan, Pak, ini basi ya Pak, kenapa? Asem Pak. Hah? Oh jeruk. Waduh, kenapa pakai jeruk Pak? Jawabannya begini, kalau nggak pakai jeruk nggak enak Pak. Loh bagi saya malah nggak enak kalau pakai jeruk. Ah nggak enak kalau nggak pakai jeruk. Loh memang jeruknya dicemplungin di situ? Enggak. Loh, wong Bapak kan tinggal bisa kasih itu mangkok sama jeruk sebelahnya, terserah saya. Saya bilang, saya minta ganti. Akhirnya saya buang, lalu diganti dengan kuah yang baru yang tanpa jeruk. Lalu orangnya mau gini, makan soto kok tanpa jeruk. Loh saya nggak ke situ lagi. Loh enak itu kan terserah saya. Enak itu kan bukan seleranya dia. Nah, ini namanya customer oriented. Pelanggan minta apa? Berikan. Sesuai dia, jangan ngeyel. Ini yang bikin masalah di rumah. Di keluarga itu kalau suami atau istri masak, lalu kemudian ngomong, kurang asin. Nggak usah banyak bawel, rewel, sudah dimasakin kayak itu. Udah enak, lu aja seleranya kampungan. Loh, kalau sudah begini caranya hidup, ya dengan siapa juga kita nggak bisa diterima. Dengan anak kita, dengan suami kita. Ingat baik-baik, kalau kita masak, untuk siapa itu makanan? Kalau untuk orang lain, tanya dia maunya apa. Kan begitu. Jadi bicara tentang kesetiaan terhadap order yang kita dapatkan. Dan yang ayat 43, dan Musa melihat segala pekerjaan itu. Di dalam bagian lainnya, nanti penekanannya jelas sekali. Mereka menuntaskan segalanya. Kita menjadi anak-anak Tuhan itu harus bekerja dengan tuntas. Jangan setengah-setengah. Ada banyak orang memulai bisnis ya, baru gagal sedikit separuh, lalu merasa menyerah gua. Lalu ditinggallah itu pekerjaannya. Tidak pernah tuntas. Ketuntasan itu penting sekali di dalam pekerjaan apapun. Di dalam salah satu surat kepada 7 jemaat di Wahyu, dia dikatakan begini, aku mendapati tidak ada satu hal pun yang kamu kerjakan dengan tuntas. Jadi ketuntasan di dalam pekerjaan kita, dalam vokasi, dalam panggilan kita, di dalam bidang yang kita tekuni, itu hal penting sekali kalau Anda ingin berhasil. Kalau Anda menjadi kontraktor, sampai selesai.
sampai pelanggan berkata, oke, saya sudah menerima semua pekerjaan. Itu baru namanya tuntas. Nah, kemudian Bapak Ibu, ayat ini kemudian ditutup dengan kata, lalu Musa memberkati mereka. Keberhasilan kita itu bukan sekedar barang dagangan kita laku, klien-klien kita itu pada sembuh, tidak sekedar kita duitnya jadi banyak, lalu kita wah, hidup dalam kemewahan, itu kan sukses orang dunia. Perhatikan kata berkat di sini. Lalu Musa memberkati. Ada banyak orang mengumpulkan banyak harta, tapi tidak ada berkat di dalamnya. Ada orang yang nampaknya hidupnya pas-pasan sesuai doa Bapa kami, berikanlah pada kami makanan harian kami, roti harian kami, rezeki secukupnya untuk kami hidup, tetapi ada berkat di dalamnya. Itu jauh lebih berguna. Penulis Amsal berkata apa? Lebih baik makan satu kepal nasi lah gitu kalau ngomongnya gitu, atau satu sobek roti dengan hati penuh ketentraman, ada berkat di dalamnya, dibanding kekayaan dengan hati yang penuh dengan kegelisahan. Bapak Ibu, ada 3 hal tadi ya, saya ini ngebut dan saya memberikan dalam bentuk khotbah. Biasanya saya berikan dalam bentuk seminar, agar Anda bisa sukses di dalam menjalani vokasi atau panggilan. Pertama, miliki kompetensi, yaitu apa? Bagaimana cara melakukannya, mengapa itu dilakukan, dan apa koneksinya dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena ingat, setiap bidang kita akan berrelasi dengan yang lain. Yang kedua, Anda dan saya harus punya passion, punya gairah untuk melakukannya. Karena seringkali ini membuat orang jadi tertarik adalah vibrasi yang kita keluarkan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita setia kepada panggilan kita lakukan dengan tuntas. Kita melakukan secara customer oriented, kalau kita hidup di dalam dunia pekerjaan dan sekuler, ya sebenarnya tidak ada sekuler, semuanya itu ya rohani. Cuma kita membedakan antara gerejawi dan non-gerejawi. Dalam pekerjaan kita, lakukan dengan setia. Apa yang mesti kita kerjakan, kita kerjakan. SOP-nya begini, mari kita lakukan. Lalu lakukan dengan tuntas. 3 hal, kompetensi, gairah, kesetiaan di dalam melakukannya. Amin. Mari kita berdoa, dan saya minta Pak Jeffrey untuk berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk renungan di dalam pagi hari ini Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ada memanggil kami di dalam bidang kami masing-masing Tuhan. Tuhan memanggil kami unik di dalam panggilan yang Tuhan mau kami lakukan Tuhan. Kami adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan tetapkan sebelumnya di mana Tuhan ingin kami hidup di dalamnya Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh belajar untuk mempunyai kompetensi, mempunyai passion, dan juga bekerja dengan tuntas, dengan setia. Tolong setiap GKM maupun caregiver, ketika kami makin dipulihkan secara fisik, ketika kami mendapatkan support system, ketika kami mau mendekatkan kepada Tuhan, kami juga mau bertumbuh di dalam aspek okupasional kami Tuhan, mau bekerja, mau berusaha, dan juga kami juga akan kiranya juga berkat Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap caregiver dan setiap GKM di tempat ini Tuhan, supaya Tuhan yang sudah menciptakan mereka, Tuhan yang sudah menebus mereka, Tuhan memakai mereka Tuhan di dalam bidang mereka masing-masing. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih untuk Pak Heno juga Tuhan, kini Tuhan berkati terus Pak Heno, pakai dia makin luar biasa, makin memuliakan nama Tuhan, makin jadi berkat, dan nama Tuhan makin tersebar luas untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan sebentar lagi kami akan berdoa, kiranya Tuhan berkati persekutuan doa ini, supaya kami boleh berdoa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau juga menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.